Jadi susah itu it's all about perspective. Dari awal memang sudah ada mindset gitu dari cutting. Kalau kuliah di teknik itu susah. Padahal aslinya nggak yang sesusah yang sudah didogmakan itu. Ketika kita sudah termakan mindset kuliah itu susah, itu bakal jadi susah. Tapi kalau kita coba pikir lagi dari awal, oh ini sebenarnya terlalu susah, ya jadinya nggak terlalu susah juga. Jadi karena memang sudah dikasih dari awal kalau kuliah di teknik itu susah, makanya kita berpikir itu susah. Padahal mah ya nggak sesusah itu juga. Iya, nyatanya kamu tetap bisa dapat 3,9 gitu kan. Dan banyak kok yang dapat Oh ya? tinggi-tinggi itu. Banyak tapi persentasenya kecil. Samuel Lee, gimana kabar? Sehat mas. Sehat ya. Ini aku manggilnya tuh sebenarnya Sam Lee. Bebas aja sih. Sam boleh, Lee boleh. Aku kan kayak Sam Lee gitu. Sam Lee. Sam Lee. Oh makanya ini namanya Sam Lee ya, Sam nggak Lee. Samuel Lee gitu ya. Bukan Samuel Lee, kepanjangan. Kepanjangan. Jadi ada satu cerita, ini lucu banget aku ketemu dia tuh ya. Jadi aku waktu itu masih nge-gym. Masih nge-gym, Masih sekarang nge-gym. belum lagi gitu kan. Ah. Kan lagi podcast kan. Jadi waktu itu aku nge-gym di daerah Gejayan ya gitu. Aku apa sih ukur BMI. Oh ya, kan? body mass index. Iya betul. Aku kan dekat kasir gitu. Tiba-tiba ada orang datang. Orang datang tuh sebenarnya aku udah sadar dia tuh ngomongin kayak gitu. Kelihatan tuh kayak orang ngomongin orang. Itu kelihatan. Benar. Tapi aku pura-pura bego aja nggak mau kepedean kan. Akhirnya set udah kelar. Kamu udah masuk dulu kan itu? Udah masuk dulu dalam kan. Udah Terus kamu balik kan. Nah apa pertama kali kamu ucapkan waktu itu ketemu aku? Wah, ini Mas Danang nggak sih? Oh iya Mas Danang. Oh, minta foto dulu Mas. Oke. Foto ya. Fotonya dulu. di gym ya. Fotonya di gym. Keren. Untung framingnya bagus. Untungnya ketemunya nggak di tempat lain gitu. Di mana gitu? Maksudnya di UGM. Di UGM benar. Gitu kan. Jadi foto di gym, habis itu udahlah ke upload gitu. Ya udahlah. Terus Akhirnya ketemu. Ini ketemu kita ketiga berarti ya? Ya ini ketiga kita. Yang kedua kemarin rame-rame ya. Rame-rame sama teman-teman konten kreator juga gitu kan. Jadi gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Iya. Iya, kita kan harus telur asin. Oke. Toleransi. Alhamdulillah nggak panjangin sekalian tuh. Namo Buddhaya. Alhamdulillah, Om puji Swastiastu. Tuhan. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi sehat lah ya. Sehat. Oke, ini sebenarnya setelah aku kepo-kepoin Instagrammu tuh keren banget ya. Wah, thank you banget Mas. Itu keren banget sih, Mas. asli. Kamu semester berapa? Aku sekarang semester 4 Mas. Semester 4 teknik mesin. Teknik mesin. Nih aku pakai Corsa sekarang. Solidarity forever banget ya. Solidarity forever. Ini M tuh apa sih itu namanya? M ini logo mesin. Oh, logo mesin. Jadi mesin itu se-Indonesia hampir semuanya itu tuh sama semua logonya, ini semua. Oke. Tapi ada beberapa yang enggak sih, kayak ITS sih kalau nggak salah, sama ada lagi gitu. Jadi ini artinya M Solver, Solidarity Forever. Oh, M Solver, Solidarity Forever. Solidarity Forever. Oke, dan UGM banget ya. UGM banget. UGM Ini logo mesin UGM. Oh, itu logo mesin UGM yang UGM-nya di mana logonya? Gak ada. Gak ada sih kayaknya. Nah itu biasanya kalau kita ngomongin tentang anak teknik itu emang dia kayak kampus sendiri sih. Iya sih, udah bisa bangun UNP, Universitas Negeri Pogung. Iya sih. Tapi hebatnya adalah aku respect banget ya sama kamu tuh. Maksudnya kamu juga ngonten, kamu juga kuliah gitu. Ini stereotipnya banyak orang yang ngomong kuliah di teknik tuh susah gitu. Tapi IP-mu bisa 3,9 gitu. Itu gimana itu ceritanya itu? Jadi susah itu it's all about perspective. Dari awal memang sudah ada mindset gitu dari cutting. Kalau kuliah di teknik itu susah. Padahal aslinya nggak yang sesusah yang sudah didogmakan itu. Ketika kita sudah termakan mindset kuliah itu susah, itu bakal jadi susah. Tapi kalau kita coba pikir lagi dari awal, oh ini sebenarnya nggak terlalu susah. Ya jadinya nggak terlalu susah juga. Jadi karena memang sudah dikasih dari awal kalau kuliah di teknik itu susah, makanya kita berpikir itu susah. Padahal mah ya nggak sesusah itu juga. Iya, nyatanya kamu tetap bisa dapat 3,9 gitu kan. Dan banyak kok yang dapat Oh ya? tinggi-tinggi itu. Banyak tapi
Persentasenya kecil. Oke, berapa persen tuh kira-kira dalam satu jurusanmu dah? Kalau yang di atas 3,5 ya, mungkin itu aku bisa bilang 20% ada. 20%. 20% ada. Satu angkatanmu berapa sih? Satu angkatan 180 orang. Oh, iya. Jadi 40 mungkin ada. Lumayan banyak juga ya. Lumayan banyak, tapi ya nggak sebanyak kayak kampus timur. Oh, oke. Nah, fun fact ini baru aku buka juga di podcast ini gitu. Aku ada momen yang sangat nyesek. Sebenarnya aku tuh bisa kumlot. Oh, Aku tuh nggak kumlot. kenapa? Berapa coba IPK aku? IPK aku tuh 3,49. 49? Wah. Akhirnya 2 lagi tuh kumlot. Cuma waktu itu aku ngulang sebuah mata kuliah gitu. Nilainya tuh B minus. B minus? B minus. Akhirnya aku ulang dong. Wah, ekspektasiku minimal B lah. B itu udah otomatis nanti bisa kumlot. Nah, ternyata aku ngulang jadi C, Pak. Jadi C malah? Nggak tahu lah gitu. Jadi Kok bisa? itu dia. Jadi perspektif tadi kalau ngomongin tentang kuliah di kampus timur, UGM nih ada kampus timur, ada kampus barat. Kampus timur, ada kampus barat. Kalau kampus barat tuh rata-rata saintek, kalau timur tuh ya sosial humaniora yes, gitu benar, kan gitu. Nah, rata-rata orang mikir kalau di sosum tuh kuliahnya gampang gitu. Nah, kuliah di teknik apalagi itu susah. Gitu. Nyatanya kebalikannya, guys. Aku tidak kumlot, dia kumlot gitu. Jadi ya semua itu tergantung perspektif dan mindset sebenarnya. Benar banget. Tapi aku mau kepo dulu deh. Akhirnya gitu. Aku tuh jujur ya, aku waktu kamu ngajak foto dan kita ketemu itu, aku nggak expect kamu anak UGM. Oh ya? Terus expertnya anak mana gitu? Iya, Sanata Dharma kah atau mana kampus-kampus lain lah, swasta gitu. Loh, kok anak UGM gitu. Benar. Karena jarang, Pak, jarang. Ya, karena jarang, gini, jarang. konten pertama yang kan kamu attack tuh. Ha. Nah, aku lihat kan akhirnya. Oh, konten yang pertama aku lihat dari kamu tuh apa coba? Kamu pakai alma mater di depan GIK. Bos. Wih. Saya sedikit flashback ke tahun-tahun saya dulu nih gitu kan. Iya. Nostalgia ya. Nostalgia apa dalam tanda kutip. Kalau kita mau konten, jualan UGM itu emang Benar banget. naik banget, Pak. Naik banget. Kalau udah anak UGM konten, orang tuh cenderung nonton. Karena nggak gampang masuk UGM. Iya. Tapi waktu itu aku digoreng juga gara-gara apa? Dibilang over glorifying UGM. Nah, kamu udah ada nggak orang-orang yang mulai ngomongin itu atau apa ngecemooh waktu kamu mulai awal-awal konten gitu? Kalau dicemooh waktu awal-awal konten itu pasti ada ya. Apalagi yang mana biasanya aku tuh misterius gitu, nggak pernah ngepost apa-apa. Terus tiba-tiba ngepost konten pertama, terus, wah itu langsung teman-temanku, mulai dari yang buruk sampai yang baik juga ada dong. Tapi dari yang buruk baik itu semuanya pada heboh. Langsung ngekomen tuh konten pertamaku. Konten pertamaku tuh kontroversial. Apa tuh? Tentang transformasi hidupku gitu. Oke. Jadi aku yang dari gendut jadi sekarang jadi gym rat gitu. Oke. Terus boleh lihat aja. Jadi kayak Oke. gini. Oke, siap. Terus yang aku dulu tuh sebenarnya nggak pinter-pinter banget. Tapi sekarang udah jadi ya puji Tuhan dapat IP yang bagus. Dan banyak lah tentang transformasiku. Itu tuh banyak yang komen-komen gitu. Ada yang bilang, sok-sok jadi influencer lah. Ada yang bilang, tumben nih konten. Ada yang bilang semangat juga pasti ada. Tapi itu tuh ada banyak banget. Dan aku yang paling ingat itu ada satu orang ketika aku ambil HP-ku. Aku kayak gini. Terus ada temanku, bahkan teman terdekatku sendiri, dia kayak mungkin guyon ya, tapi guyonnya tuh nyesek gitu loh. Guyonnya tuh kayak gini, wih ada si paling konten kreator nih gitu. Padahal kita kan lagi berusaha ya, dan dia tuh kayak teman terdekatku juga gitu. Tapi dia kayak ngeguyon gitu, tapi kayak nyesek gitu. Terus aku cuman bisa bilang kayak, oh ya nggak apa-apa. Aku kayak gini namanya juga usaha. Paling nanti 1 tahun lagi aku udah bawa mobil depan kamu, gitu aku bilang. Itu momen kamu konten pertama kali itu kapan sih sebenarnya? Aku momen konten pertama kali itu ketika libur semester. Itu semester berapa? Semester 3 ke 4. Oh, baru banget ya? Baru banget. Aku konten tuh pertanggal sekarang baru 3,5 bulanan lah. Seriusan? Yes. Oke. Baru 3,5 bulan udah langsung 100.000. Ya, di Instagram. Gokil sih. Terus tapi itu nggak pertama kali konten. Pertama kali konten waktu? Pertama kali konten itu mungkin di YouTube ya, kelas 4 SD gitu. Karena ya pasti itu tuh mimpi masa kecil semua
anak-anak Gen Z lah. Iya. Itu tuh pengen jadi YouTuber gamers, pengen jadi YouTuber. Aku dulu tuh pengen jadi YouTuber review pomade. Review pomade. Review pomade. Kenapa review pomade? Dari sekian banyak segmen yang bisa diambil gitu. Jadi aku punya masa suram tentang rambutku ini. Orang tua aku tuh selalu marahin aku kalau rambut panjang-panjang. Dan karena itu tuh dari SD sampai SMA, memang sekolahku tuh regulasinya nggak boleh rambut panjang. Masih banyak kan sekolah kayak gitu. Menurutku itu hal yang aneh lah, punya regulasi rambut nggak boleh panjang. Hubungannya rambut sama nilai apa coba? Ya nggak ada. Nggak ada kan. Nah, ketika aku punya rambut panjang, aku tuh lihat enak gitu. Orang-orang tuh, rambutnya keren-keren gitu. Jadi ya aku pengen aja gitu punya rambut yang keren dan juga bisa nge-styling. Dan aku berharap ketika kuliah aku bisa gondrong. Tapi di teknik mesin UGM nggak boleh gondrong. Kayak kok looping gitu ya? Ini dari SD, SMP, SMA nggak boleh gondrong. Terus masuk kuliah, teknik mesin terkenal nih gondrong-gondrong kan? Kenapa cuma di UGM nggak boleh gondrong? Cuma di UGM. Yang lain tuh yang lain banyak teknik mesin gondrong. Aku baru tahu ini. Di teknik mesin UGM doang yang nggak boleh. UGM doang nggak boleh gondrong. Ini gondrong nggak termasuk? Ini nggak Jadi, ini rambutku mungkin sekarang lagi jelek-jeleknya. Karena kemarin ini 2 minggu yang lalu itu UTS. Dan waktu UTS itu rambutnya kan nggak boleh gondrong. Kalau gondrong nggak boleh ujian. Datanglah pengawas ini ke aku. Waktu itu rambutku segini. Oh ya? Apesnya lagi, ujiannya pagi. Aku lagi keramas di pagi itu. Jadi aku gini, rambutnya jatuh. Terus datanglah pengawas itu. Mas, potong dulu mas rambutnya. Atau nggak boleh ujian. Dipotong di mana? Jadi ya aku tinggal ambil gunting, aku giniin rambutku, set. Makanya ini sekarang lagi somehow nggak sebagus yang biasanya. Tapi ya daripada aku nggak bisa ujian, mending aku korbankan rambut lah sedikit. Iya sih, makanya ini kalau mas lihat ini pendek, tapi yang ini panjang. Iya, karena potong sendiri. Karena potong sendiri. Ya. Aku baru tahu ada regulasi kayak gitu ya. Bahkan ini di kampus kemarin aku lihat storymu tuh kan main ke UGM kan. Nah itu kan aku di gitu. Oh iya. Aku di Jadi ada bahkan yang dia potong tuh mohawk gitu. Mohawk. Pang. Ada. Iya. Jadi sisa tengah gitu sisa ada. Tengah gitu. ada. Ini bener kalau statementmu emang nggak ada relevansinya antara nilai sama rambut tuh sebenarnya nggak ada. Gitu. Jadi ya mungkin nggak tahu regulasinya seperti apa. Aku baru tahu di UGM seperti itu. Akhirnya pertanyaannya kembali ke sini. Kamu dari Sumatera ya? Aku dari Onde Mande. Padang. Aku nggak expect lagi kamu dari Padang gitu. Ya paling Palembang gitu. Palembang, Medan gitu. Riau lah mungkin. Padang tuh aku nggak expect kalau kamu orang Padang gitu. Aku pun juga nggak expect aku lahir di Padang gitu. Gimana tuh? Mungkin cerita waktu kecilmu dong. Akhirnya nanti kamu sampai milih di UGM gitu. Kan sebenarnya banyak tuh ya kan option gitu. Apalagi dari teman-teman yang merantau gitu. Kalau orang Minang, orang Padang tuh pasti memang harus merantau gitu. Tapi akhirnya kenapa memilih Jogja kan gitu? Mungkin sedikit cerita. Dari aku punya 2 saudara, cowok dan cewek. Semuanya di atasku. Oh, kamu anak ke? Paling bungsu. Bontot ya, ketiga. Dan jarak aku dan saudaraku itu 11 tahun dan 15 tahun. Oh? Jauh banget. 11 tahun dan 15 tahun. Berarti kakak pertamamu 15 tahun di atasmu? Yes. Jadi aku tuh ibaratnya nggak punya 2 saudara. Tapi punya 2 mama, 2 papa. Karena jaraknya jauh banget. Oke, betul. Jadi Iya. Gitu, kayak punya 2 mama, 2 papa gitu. Nah, itu fun fact-nya lagi. Kakakku dan kedua-duanya itu tuh kuliah di Jogja. Satu di Atmajaya, satu di UGM juga. Nah, jadi ya mungkin sudah turun-temurun lah ya ke Jogja. Tapi aku tuh awalnya nggak mau ke Jogja. Aku tuh kenapa aku milih di UGM? Yang pertama kali aku lihat adalah aku tuh nggak tahu mau masuk kemana awalnya. Terus di kelas 2 SMA, aku duduk di depan laptopku, aku buka laptopku, aku carilah. Yang aku cari adalah jurusan apa yang paling cepat bikin kaya. Muncul tuh. Kedokteran. Wah, no. Aku sama kedokteran tuh musuhan. Fun fact, di teknik mesin ada biologi dan biologi itu penghancur nilaiku. Yang kedua,
Itu tuh teknik. Nah, menarik nih teknik ini. Aku carilah teknik apa yang paling cepat bikin kaya. Tek. Pertama itu teknik perminyakan. Nah, jadi aku tuh awalnya pengen masuk teknik perminyakan FTTM di ITB. Tapi aku dapat tawaran beasiswa. Tawaran beasiswanya itu cuman mesin, elektro, kimia dan fisika. Jadi ya udah, karena yang paling dekat sama perminyakan itu tuh adalah teknik mesin, aku pilih teknik mesin. Dan sesimpel teknik mesin nomor 1 di Indonesia itu tuh ITB. Pilihan pertama aku ITB. Yang kedua UGM. Pilihan kedua aku di UGM. Dan ketolak ITB. Jadi sebenarnya ini second optionmu ya? Second option sebenarnya. Second option. Tapi aku bersyukur masuk UGM dibandingkan ITB. Berarti UGM ini second option? Second option sebenarnya. Tapi kamu tadi bersyukur kenapa di UGM gitu. Nah kenapa nih ITB nih? Padahal kan itu option pertamamu. Sekarang setelah aku berkuliah di UGM, banyak banget sih yang aku syukuri masuk di UGM dibandingkan ITB. Ini aku no offense buat teman-teman yang di institut yang di depannya I. Tapi menurutku banyak hal yang bisa kamu eksplor ketika kamu masuk ke universitas, bukan institut. Karena dengan aku di UGM, aku bisa punya banyak relasi dengan teman-teman dari FEB, dengan teman-teman dari bahasa maybe, dengan teman-teman dari FIB, dengan teman-teman dari pertanian or perikanan something. Itu tuh banyak banget karena di UGM itu luas banget dan bisa bangun koneksi sebanyak-banyaknya. Sementara kalau ke institut itu tuh kan ranah pertemanannya cukup di teknik-teknik aja or something. Tapi ya itu nggak menjadi alasan kita untuk tidak berteman dengan banyak orang. Tapi ya itu salah satu opportunity, salah satu salah satu privilege anak universitas itu tuh kalian bisa punya teman dari banyak jurusan. Iya, betul. Jadi manfaatkanlah privilege itu. Banyak jurusan, banyak fakultas gitu kan. Artinya aku juga barusan dapat perspektif baru dari kamu kayak ternyata di teknik tuh nggak boleh gondrong. Boleh gondrong. Terus kayak ternyata anak teknik ada yang 3,9 benar. Itu salah satu kontenmu yang seriusan nih anak teknik gitu. Karena ya nggak tahu ya sampai sekarang masih ada nggak ya yang IP-nya masih di bawah 3 gitu. Teknik itu terkenal kalau udah 3 tuh udah bagus banget. Jadi memang teman-temanku yang sorry to say 2, bahkan ada yang 1, 0, pun ada. Seriusan? Seriusan, yang 0, IP-nya itu tuh ada. Tapi ya nggak banyak lah. Yang banyak itu rata-rata di 2,5, 2 sampai 2,5 itu mayoritas. Tapi ya gitulah, balik lagi ke teknik itu memang susah sebenarnya. Iya. Tapi ya kembali lagi di statement awalmu, kembali ke mindset gitu. Mindset, benar. Tapi aku nggak tahu ya, maksudnya ini menarik gitu. Kenapa sampai ada orang yang jauh banget? Nah, artinya kalau di daerah Sosum, UGM Timur gitu, emang ya rata-rata kita udah di atas 3 semua gitu. 3,5 itu ya udah average di situ gitu. Tapi kenapa kalau di teknik terutama gapnya bisa sepanjangnya itu gitu? Kenapa kira-kira? Itu mungkin karena bobot pembelajaran di teknik itu tuh susah ya. Karena teknik ini kan ilmu pasti. Jadi kalau memang salah tuh ya salah. Beda sama ilmu sosial. Betul. Yang mana it's all about perspective. Kalau di ilmu pasti ini ketika kamu salah nilai kamu 30, ya udah kamu dapat 30. Dan kebanyakan orang itu memang ya mungkin dia udah tahu kalau dia ambil ilmu pasti, tapi dia tuh jawabannya masih nggak pasti gitu, karena memang nggak belajar atau gimana gitu kan. Jadi ya balik ke situ lagi. Makanya di FMIPA itu agak susah cari nilai, karena gitu. Kalau udah salah tuh pasti salah. Iya, eksak ya, maksudnya pasti. Nah, kalau aku bener sih di ilmu sosial itu memang semuanya depend gitu, tergantung melihat dari sisi mana dan nggak ada jawaban benar dan salah gitu. Bahkan ada satu hal yang aku highlight banget gitu, yang namanya ilmu pengetahuan itu kan kalau pengen berkembang ya harus bisa menyalahkan dari yang sebelumnya gitu, teori-teori sebelumnya. Bahkan kayak dosenku kemarin aku tanya gitu, ternyata dosen itu nggak selamanya memberikan materi kepada kita. Maksudnya kayak dosen tuh nggak selamanya ngajarin kita loh gitu. Ternyata waktu kita discuss di kelas, dosen tuh belajar banyak juga loh dari kita gitu. Nah itu ilmu pengetahuan. Tapi memang kalau yang ilmu-ilmu pasti nggak mungkin dong 1 tambah 1 jadi 3. Jadi 3 Nggak gitu mungkin. kan. Nggak mungkin gitu. Ya
ya memang hal-hal kayak gini memang berbeda tapi semuanya sebenarnya sama gitu. Semuanya sebenarnya sama. Tapi akhirnya nih sebelum kita ngomongin tentang kamu akhirnya jadi content creator ya, ada satu hal gitu yang mungkin pengen aku tahu dari cara belajar kamu gitu. Artinya setiap manusia kan punya 24 jam yang sama sebenarnya. Benar banget. Iya kan, 24 jam yang sama. Ini nyangkut juga ke kamu jadi content creator segala macam gitu. Nah, gimana bagi waktunya? Kalau nggak salah kamu tuh juga asrama kan? Aku juga asrama. Asrama dia punya jam malam segala Punya jam malam gitu. bener. Nah, itu tuh 3,9 tuh gimana? Teknik lagi kan gitu. Oke. Jadi kalau tentang cara belajar, sekarang di semester 4 ini, percaya nggak Mas? Kalau aku cuman belajar 6 jam sebelum ujian. Oke, itu nggak SKS lagi ya? Nggak SKS lagi. Semester 3 aku SKS. Oke. Semester 2 aku belajar 2 minggu sebelum ujian. Semester 1 aku belajar tiap hari. Nah, dari situ awalnya. Jadi, untuk mendevelop cara yang tepat untuk belajar, itu tuh kita tuh harus mengetahui sistem belajar tuh kayak gimana. Sama seperti banyak hal lah, kita tuh pasti ada polanya. Suatu hal tuh pasti ada polanya. Begitu juga tentang cara belajar dan juga cara mendapatkan nilai yang bagus. Ada pola tersendiri yang harus kita dapatkan. Dan aku mengorbankan 1 semesterku untuk fokus belajar. Semester 1 aku tuh benar-benar mahasiswa yang kuliah pulang. Belajar tiap hari. Benar-benar udah selesai kelas, pulangnya review materi, terus belajar lagi, nyatat materi itu. Serajin itu aku semester 1. Sampai aku ketemu, oh ini exhausting banget. Ini nggak cocok. Di semester 2, semester 1 itu aku dapat IP 3,5. Semester 1 3,5. Semester 1 3,5 dengan belajar setiap hari. Oke. Nah, di semester 2 aku mulai mikir, aku lebih mending belajar tiap hari terus dapat IP 3,5 atau aku menikmati hidup, aku bisa punya teman banyak, aku bisa banyak relasi, aku bisa pergi kemanapun yang aku mau, tapi ya dapat IP 3 aja deh cukup. Pikiranku gitu. Pikirnya gitu. Ya udah, aku lebih pilih yang dapat IP 3 aja cukup. Aku nggak concern tentang IP ku sebenarnya. Ketika aku melepaskan belenggu tentang IP itu, mindset tentang oh IP harus tinggi, itu tuh membuat aku jadi lebih santai dan aku bisa lebih melihat pembelajaran ini di perspektif yang berbeda. Lihat dulu, kita itu belajar untuk apa? Kalau memang mau belajar untuk ilmunya, pelajari dengan baik. Tapi kalau kamu cuma mau belajar untuk nilainya, itu tuh ada caranya. Jadi semester 2 itu, aku mulai belajar materi yang aku suka saja. Tapi yang materi aku nggak suka, aku tuh belajar untuk nilainya aja. Oh, gitu. Itu bedanya gimana tuh? Nah, bedanya tuh sesimpel, kalau kamu suka ilmunya, kamu pelajari. Semuanya, sampai kamu tuh harus tahu mengapa itu terjadi. Tapi kalau kamu cuma belajar untuk nilai, kamu tuh nggak perlu sampai mengapa. Kamu cuma perlu jawab apanya. Tahu lingkaran yang mengapa, bagaimana, apa. Kamu cuma perlu tahu apanya. Dan itu hemat waktu banget. Jadi karena memang kita tuh nggak perlu jadi bisa di semua bidang ya. Betul. Kita tuh cuma perlu bisa di satu bidang tapi spesifik. Nah, jadi makanya aku juga terapkan prinsip itu bahkan di teknik mesin supaya aku tetap bisa mengalokasikan waktu dengan baik. Di semester 2, aku belajar cuma 2 minggu sebelum ujian. 2 minggu sebelum ujian. 2 minggu sebelum ujian itu aku mulai develop cara belajarku. Jadi aku nggak belajar sembarangan lagi. Dulu itu aku biasanya belajar dari pagi sampai malam nggak jelas. Belajarnya itu lebih banyak buka HP-nya daripada belajarnya. Sekarang aku benar-benar belajar pakai 5 minutes rule, pakai metode Feynman method dan lain-lain. Itu tuh benar-benar aku implementasikan. Dan ternyata ada yang nggak sesuai, ada yang sesuai sama aku. Jadi memang ada sistematis belajarnya itu. Dan aku mulai dapat nih, cara belajar tuh gini di UTS. Di UAS aku cobain lagi. Dan belajarnya tuh jadi lebih enak. Tapi ya karena aku mikirnya aku nggak se-effort semester 1 belajarnya, aku mikirnya IP ku malah turun. Nah, mikirnya gitu. Ternyata waktu bagi IP semester 2 IP ku 3,9. Semester 2 3,9 tuh. Dengan belajar yang jauh lebih sedikit. Terus aku baru sadar, ternyata cara belajar ini benar. Jadi kita tuh nggak perlu belajar banyak-banyak untuk dapat nilai tinggi sebenarnya. Low leverage aja. Kalau kamu orientasinya memang cuma nilai, kamu ketahui bagaimana cara dapat nilai yang bagus. Kalau aku bisa bilang salah satu skill yang aku punya untuk dapatin nilai yang bagus, aku bisa bilang itu aku jago baca psikologi dosen. Oke, ini menarik ini. Kenapa tuh? Karena aku tuh sudah tahu kurang lebih dosen tuh bakalan ngasih soal apa ke depannya. Aku pernah di satu kelas ada ujian namanya dinamika kinematika. Itu tuh awalnya itu close book. Terus
aku bisa persuasif dosennya supaya jadikan ujian itu jadi cheat sheet. Yang mana akhirnya aku dapat A. Jadi ya ada banyak lah hal yang pokoknya kita tuh harus paham dulu pola pikir dosennya ini gimana. Terus kita bisa lihat pola dosennya ini ngasih soal tuh kayak gimana supaya kita bisa dapatin nilai yang bagus. Jadi kita tuh nggak perlu pelajari semuanya, tapi kita tuh pelajari apa yang dosennya pikirin kalau mau dapat nilai doang. Beda ya sama kalau mau dapat ilmu, ya pelajari semuanya. Tapi kalau cuman mau nilai, yang nilai itu dosennya, gitu. Jadi ya kembali lagi pahami dosennya. Setelah itu semester 3 aku implementasikan cara belajar yang sudah aku develop di semester 2 dan semester 3 aku implementasikannya dengan waktu yang lebih singkat. Aku belajar cuman SKS semester 3. Sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam. Dan ya aku mikirnya oke lah karena SKS mungkin turun pun nggak apa-apa. Karena balik lagi aku tuh sebenarnya nggak terlalu peduli nilai. Tapi ya ternyata dapatnya puji Tuhan 3,9 lagi. Semester 3 itu? Semester 3, 3,9 lagi. Aku pun kaget dan bersyukur lah terutama. Itu SKS tuh? SKS itu, benar-benar sistem kebut semalam. Semester 4 ini, nah aku nggak tahu nih. Nah ini kan lagi running ya, semester 4 dan kemarin baru UTS gitu. Kemarin baru UTS. Dan kamu belajar berapa jam? 6 jam doang. 6 jam itu jam berapa tuh? 6 jam itu maksudnya besok nih ujian, katakanlah ujian pagi jam 7. Ujian misalnya pagi jam 7. Oh aku pernah ada ujian 2, itu tuh jam 7 dan jam 10. Yang ujian jam 10 aku belajar itu start mulai jam 2 sore sampai jam 8. Terus aku tidur. Hari sebelumnya? Hari sebelumnya. Terus jam 8 aku tidur, bangun jam 4. Jam 4 itu aku baru belajar yang jam 7. Pagi? Gitu. Oke. Dan so far menurutku ya, aku bisa kerjain ujiannya. Tapi ya mungkin ya dapat B pastilah. Nah, tapi aku nggak tahu. Soalnya banyak sih yang bilang di teknik tuh kayak gini. Nilai itu goib. Kita nggak tahu nilainya. Aku aja expect IP ku bakalan, 3 udah syukur gitu. Ternyata 3,9 gitu. Jadi nilai itu goib, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi ini menarik, maksudnya aku tuh kadang sering ngomong kalau mau belajar, ya mungkin aku masih punya paradigma ya kamu harus paham gitu kan. Tapi aku baru tahu kalau dia ada strategi-strategi kalau punya punya strategi untuk dapetin nilainya doang gitu. Nah ini aku baru tahu beneran, dan ini kan jadi hal yang agak unik untuk didiskusikan gitu kan. Akhirnya pilihannya kan cuma 2 sekarang. Kamu kuliah untuk nilai atau kalau mau kuliah untuk ilmu kan gitu. Benar banget. Itu akhirnya kemarin banyak orang yang ini kan lagi running UTBK ya. Kita syuting ini masih zaman-zaman UTBK gitu. Jadi banyak orang yang pakai metode itu mungkin ya, pakai metode yang penting aku punya nilai bagus atau pengen dapat nilai yang bagus gitu. Sedangkan soal-soal UTBK menurutku ya kamu harus paham betul karena beda level kamu menjawab soal kuliah dan juga SMA gitu kan. Nah ini menarik tadi. Jadi ternyata tidak selamanya SKS itu buruk. Benar. Tapi kamu juga harus belajar, harus belajar. Bukan cuma di malamnya doang gitu kan. Di kelas at least belajar. Iya. Gitu. Di kelas belajar, sudah preparation paham. Selama 1 semester itu ya kamu belajar gitu. Bukan jangan gara-gara kita ngomongin ini SKS aja lah. Assembly aja SKS dia 3,9. Ya nggak kayak gitu. Benar gitu. banget. Jadi nggak kayak gitu. Akhirnya nih kamu kan 3 bulan ini baru ngonten. Berarti masuk transisi tadi ya, liburan tadi ya? Ya, liburan semester 3 ke 4. Akhirnya gara-gara kamu pede semester 2 39, semester 3 39 gitu. Itu jadi kamu memutuskan untuk memulai hal baru kayak jadi content creator gitu. Yes, benar banget. Iya? Lebih tepatnya ke mencari kesibukan aja sih. Oh, berarti kamu nggak sibuk? Bukannya kamu kepanitiaan, lomba-lomba gitu ya? Nah, benar. Aku tuh semester 2 ke 3 aku tuh dapat IP 3,9 sebagai anak BEM juga. Yang terkenal sibuk juga ya anak BEM ya. Nah, kebetulan BEM aku tuh baru demis di semester 3 ke 4 ini. Jadi sebenarnya agak gabut kan. Tapi aku memang dapat tawaran lagi buat lanjut BEM itu. Tapi aku mikir lagi, apakah aku mau mengulangi cerita yang sama lagi? Ini dia, benar. Gitu. Jadi ketika kuliah, banyak sekali yang bisa dieksplor. Tapi pesan dari aku, jangan ngulangi cerita yang sama. Karena ada banyak ya. Kalau aku cuma fokus ke kepanitiaan, aku akan selamanya jadi budak kepanitiaan. Jadi aku sudah pernah berpengalaman kurang lebih 1-2 semester di kepanitiaan. Menurutku itu sudah cukup. Dan sebenarnya di semester 3 itu aku lebih fokus ke ikut lomba banyak. Supaya ya
memperbanyak prestasi lah di semester 3. Nah, dari 3 ke 4, aku balik lagi nih, aku mikir lagi. Aku udah IP udah bagus. Kepanitiaan udah banyak. Lomba udah banyak juga menang. Terus apa sih yang kurang gitu kan? Aku mikir, yang kurang nih kayaknya uangnya nih. Jadi ya aku kepikirannya cari kerja. Sesimpel itu. Kebetulan aku tuh selama kepanitiaan, aku tuh selalu jadi anak acara yang event organizer lah istilahnya. Jadi itu tuh benar-benar aku udah terbiasa untuk nyusun acara, untuk buat acara, buat konsep, buat juknis, rundown dan lain-lain tuh udah biasa banget. Jadi MC juga aku udah biasa, moderator juga udah biasa. Nah, jadi aku ingin memanfaatkan itu dan aku apply ke orang-orang yang pengen sewa MC atau orang-orang yang pengen sewa event organizer, wedding organizer maybe. Aku apply ke 20 tempat berbeda. Aku sebar CV-ku. Waktu libur. Dalam hitungan 1-2 minggu keluar tuh balasan semua. Dapat semua dong. Ketolak semua. Oh, ketolak semua. Itulah kerasanya dunia pekerjaan mungkin ya. Nggak segampang itu cari padahal kerja. Padahal CV-mu udah sementereng itu kalau kita lihat ya. Bisa dibilang begitu ya. Banyak sekali portofolio event organizer-nya. Tapi ya karena memang mungkin nggak stay di Padang waktu itu. Oh, itu kamu apply-nya di Padang. Aku apply-nya di Padang. Mungkin kalau di Jogja beda cerita ya. Mungkin ya. Atau mungkin overqualified aja. Benar. karena kadang orang kayak gitu sih. Maksudnya kita mikir kita punya kualifikasi yang tinggi banget. Terkadang malah itu salah satu hal yang mematikan kita juga. Karena tidak banyak perusahaan yang mau menerima itu juga. Gitu. Jadi mereka maunya ngambil yang ya biasa-biasa aja. Tapi ini ceritamu menarik banget. Jangan pernah mengulangi sesuatu hal yang sama gitu. Itu yang terjadi di aku juga. Aku kan juga dulu ikut BMKM ya di UGM. Jabatan tertinggiku jadi wakil menteri. Wakil menteri. Nggak banyak orang yang tahu gitu. Dan semester 1, 2, 3, 4 ya itu aku full di organisasi. Bahkan aku ketua angkatan di angkatanku. Nah, akhirnya setelah semester 4 aku full time jadi kupu-kupu. Ini yang selalu ku bilang gitu. Aku kupu-kupu tapi kan pulangnya ngapain kan gitu. Jadi itu hal yang harus kita ingat gitu. Benar, jadi tidak selamanya jadi kupu-kupu itu jelek, tidak selamanya jadi orang yang di organisasi itu juga jelek juga gitu. Benar. Tergantung kita. Tapi kalau aku setuju sama kamu. Kalau kita udah punya pengalaman, kenapa kita harus ngulangin hal yang sama lagi? Benar. Akhirnya kita nggak improve. Kita bakal stay aja. Dan itulah alasanmu jadi content creator sekarang. Benar. Berarti alasannya itu duit tadi. Alasannya, duit itu alasan secondary lah. Alasan primernya ya sebenarnya pengen ya mungkin kita semua punya noble feelings to retire our parents gitu. Pengen orang tua kita supaya nggak kerja lagi kan. Apalagi orang tuaku sekarang udah umur 60 kedua-duanya, 60-an. Oh iya, karena selisihnya jauh banget. Jauh juga. Jadi ya aku juga lihat usaha orang tua makin susah. Jadi aku harus at least udah punya penghasilan lah di masa kuliah ini. Gitu. Jadi terus setelah ketolak semua, aku mikir nih, gimana ya caranya supaya aku bisa produce money gitu. Nah, tapi ya aku juga nggak mau dong kayak jualan ganja gitu kan, nggak mau lah. Ya produce money yang in a good way lah. Gitu. Nah, tapi aku kepikiran lagi nih mimpi masa kecilku. Aku pengen jadi YouTuber. Tapi ya sebenarnya seiring berjalannya waktu mimpi itu kan makin fading ya. Nah, sebenarnya mimpi aku tuh sesimpel apa ya? Aku pengen jadi influencer lah. Kata-kata influencer gitu, kayak pengen jadi tokoh yang memotivasi, pengen jadi tokoh yang menjadi ini panutan gitu, inginnya gitu. Nah jadi terus aku lihat lagi nih ke diriku, masih banyak sih sebenarnya kurangnya aku ya, banyaklah dark side yang media nggak tahu tentang aku. Tapi ya itu aku lihat lagi, kalau di branding kita itu bisa jadi sesuatu. Betul. Meskipun kita nobody, ketika kita tahu personal branding yang tepat, kita bisa jadi somebody. Dan itulah ketika aku belajar personal branding. Aku belajar personal branding. Aku tuh sudah pernah nyoba konten 4 kali dan 4 kali gagal semua. Ini yang kelima aku nyoba konten. Berarti 4 kali itu intervalnya kayak gimana tuh? Intervalnya itu kelas 4 SD aku nyoba konten. Oke, itu pertama kali konten. Yang pomade tadi bukan? Pomade dan aku pernah buat vlog gitu. Oh iya. Ya, kamu vlog, kelas 4 SD tuh tahun berapa itu?
Wah itu tahun berapa ya aku kelas 4 SD? Aku lahir 2006, 4 SD berarti 5 tambah 4, 9. 2006 tambah 9, 2015. Kamu 4 SD 2015? Ya. Aku udah SMA. Jauh juga ya. Beda tipis. Bener. Iya, emang zaman-zaman segitu emang banyak orang nge-vlog kayak gitu sih. Iya. Halo guys, yes, that's right. Ya, itu kayak gitu. Terus kamu nyoba tuh, udah tuh. Nyoba tuh. Dua-duanya gagal. Down. Pertama. Pertama. Yang kedua itu kelas 6 SD. Kelas 7 SMP, sorry. Kelas 1 SMP, kelas 7. 2017-an lah ya. 2017-an. Masuk kuliah tuh aku tuh di UGM tuh. Iya, masuk kuliah. Itu aku nyoba konten ini. Pernah viral. Kalian semua mungkin pasti tahu. Makan samyang pakai bon cabai level 30. Oh, I see. Itu aku pernah buat konten YouTube-nya. Itu rame tuh. Kamu punyamu rame juga? Gak rame kebetulan karena nggak tahu aja cara konten yang benar. Benar-benar gak ada preparation, cuman kamera tok. Yang pegang juga orang gini-gini megang. Shaky ya. Jadi nonton itu sambil gempa gitu. Nah, itu. Itu ketiga, Itu kedua. Kedua deh. Okay. Yang ketiga, aku kebetulan dulu SMA main drum. Aku buat channel YouTube cover drum. Oke, SMA nih? SMA ini, SMA kelas 3, kelas 2 menuju kelas 3. Itu aku buat YouTube cover drum. Aku main drum, aku rekam, aku upload YouTube. Mungkin itu niche-nya memang sedikit gak ada yang suka. Jadi ya, yang nonton juga dikit dan aku lumayan konsisten, pernah sampai 3 bulan. Aku konsisten ngepost, terus akhirnya gara-gara emang gak ada apa-apa, benefit apa-apa, terus juga makin lama makin males juga. Jadi ya ada kesibukan lain juga. Jadi ya stop. Terus itulah, aku nggak pernah nyerah kan. Yang keempat aku buat lagi konten di kuliah. Jadi aku tuh di kuliah nih sebenarnya ini udah yang kedua aku. Ini maba berarti? Maba, aku coba konten. Itu aku konten tentang gym. Masih. Karena kan fun fact aku udah nge-gym dari kelas 1 SMA. Sekarang udah 5 tahun aku nge-gym. 5 tahun? Udah 5 tahun aku nge-gym. Nah itu aku buat konten gym. Ya aku lumayan konsisten sampai sebulan. Flop juga, nggak ada progres. Salahku adalah di sana. Ketika nggak ada progres, aku stop. Nggak boleh. Kita harus tetap konsisten supaya bisa melihat hasil. Salah keduaku, selama 4 kali konten, aku nggak pernah riset. Aku nggak peduli audiensku mau apa. Aku yang penting buat apa yang aku mau. Disitulah ketika libur ini, ketika aku sudah punya wawasan yang cukup untuk mengetahui sesuatu, sebelum aku ngonten, aku alokasikan 1 minggu untuk konten, untuk riset. Untuk riset dulu. Riset tentang konten aku. Jadi aku banyak lah buat guideline, buat kalender konten, buat ide konten. Itu tuh benar-benar aku buat secara sistematis. Terus aku nonton video-video orang bagaimana caranya viral di Instagram, di TikTok, di YouTube. Terus aku nonton algoritma Instagram itu kayak gimana. Aku nonton gimana caranya supaya blow up Instagram. Pokoknya aku habisin 1 minggu untuk itu. Yang kedua, aku nggak ada HP yang bagus. Jadi HP-mu apa tuh waktu itu? Waktu itu HP-ku Vivo S1. S1. Udah 5 tahun umurnya. Jadi kameranya burik banget. Benar-benar jelek banget. Jadi kalau mau dibuat konten tuh nggak bisa. Dan di sana aku memutuskan untuk investasi ya aku ngomong. Ya, investasi. Bukan beli. Karena ya investasikan tabunganku untuk beli iPhone. Jadi itu pilihan yang berat juga buatku karena hampir semua tabunganku aku investasikan untuk beli iPhone. Yang mana aku biasanya itu aku main saham sejak SMP. Nah, terus ketika kapitalnya hilang otomatis kerasa banget tuh. Kerasa banget. Jadi ya aku investasikan untuk beli iPhone dan itulah yang kedua. Yang pertama harus ada riset. Yang kedua harus modal. Nah, sesudah itu ketika riset udah benar, modal udah benar, yang ketiga adalah perbanyak dulu kontenmu. Jadi ibaratnya menurutku sendiri konten tuh ibaratnya sebuah perpustakaan. Your profile page itu kayak sebuah perpustakaan. Ketika kamu ngepost konten tiap hari, itu tuh ibaratnya kamu nambahkan buku ke perpustakaanmu. Jadi ketika kamu memproduksi 1 buku yang bagus, terus dia lihat profil page-mu, ini ternyata konten kreator, orang cenderung follow. Dibandingkan orang yang viral, oke lah letak dia baru ngepost 5 kali, terus video kelimanya viral sampai 100 juta orang yang nonton. Tapi dia lihat, ini cuma orang yang nggak sengaja viral. Orang cenderung nggak bakal follow. Tapi kalau dia tahu, kamu ini adalah seorang konten kreator dengan tema ini gitu, orang cenderung follow. Jadi ya itu, pertama itu. Yang ketiga itu adalah perbanyak dulu kuantitas, baru perbaiki kualitas.
Jadi aku benar-benar sebelum waktu pertama kali aku konten, aku sudah punya konten stok untuk 30 hari ke depan. Jadi aku tinggal ngepost setiap hari dan puji Tuhan karena aku sudah riset algoritma yang benar, kapan jam post yang tepat, bagaimana cara naikin engagement dan lain-lain, dan ya konten Instagramku meledak. Akhirnya di dalam 3 bulan itu reach 100.000. 100.000 dalam di mana aku 100.000. Ini comparing lagi sih, 100.000 ku 7 tahun 8 tahun baru 100.000. Ya memang maksudku, aku setuju juga dengan statementmu tadi bilang ya kalau kita udah mencoba, kesalahannya itu salah satunya adalah berhenti mencoba gitu. Benar. Ini hal yang aku pelajarin juga dari ya aku nge-gym nggak selama kamu lah ya. Kamu udah 5 tahun ya, aku baru 5 bulan ya. 5 bulan pun jarang-jarang gitu. Tapi kan sekarang aku lagi stop juga gitu. Ya akhirnya ada banyak proses yang kita ambil ketika kita nge-gym sebenarnya. Proses tuh ya nggak instan. Semua hal tuh nggak instan. Kalau semua instan ya mungkin baliknya juga instan juga gitu. Pasti tadi followers tadi gitu. Akhirnya kamu udah trial error segala macem. Dan aku baru sadar juga kamu itu ini adalah keempat kalinya kamu bikin konten buat trial gitu kan. Nah itu adalah buah hasil dari konsistenmu tadi sebenarnya kayak gitu. Dan kenapa akhirnya aku follow kamu waktu itu? Ya gara-gara benar tadi. Oh dia punya branding ini, match nih kayak ini, aku punya market segala macam, yaudah aku follow. Banyak orang yang followersnya gede, ya aku kan selektif banget yang nge-follow orang gitu. Akhirnya ya udah lewat aja sekedar tahu gitu sih. Jadi itu sih. Nah akhirnya kan ini running semester 4. Running semester 4, konten juga gitu. Ganggu nggak nih konten ini sebenarnya? Nah, kalau mau dibilang ganggu, balik lagi, it's all about perspektif. Tentukan dulu prioritas. Jadi aku udah tahu nih, dari awal itu, aku tuh bukan anak yang, sudah pandai jago time management tuh bukan. Aku tuh dulu, aku maniak main game dulu mas. Aku tuh main Mobile Legends bisa 10 jam sehari. Sampai aku pernah jadi top global di Mobile Legends. Oh ya? Ada screenshotnya. Oke. Real itu. Aku pernah jadi top global hero Akai di Mobile Legends. Dan ya aku dulu tuh maniak main game. Terus aku juga wibu parah ya. Sampai sekarang aku masih nonton anime. Tapi ya aku sudah nge-spend banyak sekali waktu untuk nonton anime kayak One Piece 1000 episode aku nonton. Pokemon aku 1500an udah tamat. Naruto, Boruto. Pokoknya udah. Ketika aku stop melakukan semua itu kan waktu banyak banget tuh aku spend satu hari. Ketika aku stop melakukan semua itu dan aku coba ikut kepanitiaan di semester 2, hidupku berubah. Aku melihat perspektif baru. Di sana pentingnya skala prioritas. Mana yang lebih penting? Konten atau yang lain-lain gitu. Jadi aku kan sudah ada bawaan nih yang lain, kayak misalnya kepanitiaan dan juga acara-acara yang lain. Di sana aku masih dapat tawaran kayak BEM tadi aku ditawarin untuk lanjut. Terus aku juga banyak ditarik-tarik untuk ikut acara-acara lain kayak misalnya ditarik ikut acara ini, ditarik ikut acara itu karena memang sudah bangun kredibilitas dari semester 2 dan 3 kan. Jadi di semester 4 ini banyak ditarik. Dan itu aku tolak semua. Karena aku tahu prioritasku. Prioritasku sekarang adalah konten. Dan of course study dulu ya, study terus konten. Jadi kalau misalnya acara ini bisa mengganggu dunia kontenku, aku buang. Oke. Jadi ya itu, korbankan apapun untuk mencapai tujuanmu. Jadi kamu tuh bisa mendapatkan banyak hal ketika kamu sudah punya skala prioritas. Kalau belum punya skala prioritas itu susah. Gitu. Jadi memang harus fokus ya. Salah satu kata yang ku garis bawahi kan fokus. Gitu. Memang tadi study harus fokus, terus kayak konten juga harus fokus. Dan satu sih, kalau pesan aku juga, aku selalu bilang kalau kamu udah running gitu. Mungkin kita ngobrol juga kemarin ngomongin tentang ini. Ketika kamu udah running dan kamu pengen lari doang, nanti paling hasilnya cepet gitu. Jadi kayak kalau kita mau perlombaan lari nih gitu, mau maraton atau sprint, kalau sprint ya mungkin kamu bakal cepet gitu. Tapi kalau kamu pengen panjang maraton, artinya ketika maraton itu harus banyak hal yang dipersiapkan. Salah satunya nanti harus delegasi tugas gitu. Benar. Sama sekarang aku juga fokus study juga dan aku fokus konten. Udah itu 2.
Dulu aku punya banyak kayak bisnis segala macam, sebenarnya malah jadi distraksi. Dan akhirnya ketika aku mau fokus lain, ini salah satunya kan, aku mau fokus nalar muda gitu. Ya aku harus mendevelop tim lain untuk bisa jalan gitu. Artinya kolaborasi di situ. Jadi memang harus fokus. Kalau memang udah jalan, ya kita baru yang lain. Kebanyakan kesalahan orang menurutku ya, itu orang-orang itu belum selesai, tapi udah nyoba lagi gitu. Benar. Belum selesai nyoba lagi. Jadi kalau energinya itu malah jadi keputus di tengah doang, nggak sustain gitu. Jadi memang harus fokus satu kayak tadi si Semdi fokus dulu. Bam, udah tahu. Udah nyoba lagi konten gitu. Mungkin besok dia mau buka apa segala macam, berarti dia udah selesai dengan apa yang dia pelajari di konten kayak gitu. Nah, kayaknya nih kalau nggak salah lagi bikin buku juga ya. Iya benar, aku Ya, lagi bikin buku. Apa tuh judulnya tuh? Aku mau bikin buku kunci menuju kesuksesan akademik. Kunci menuju kesuksesan akademik. Yes. Karena aku kan sudah melewati lah susahnya mencari nilai dan sudah tahu bagaimana Cara dapetin nilai. Jadi aku mau ngebantu teman-teman semuanya, mungkin yang kesusahan nih di akademiknya, supaya bisa tahu bagaimana caranya mendapatkan nilai yang bagus dengan punya aktivitas yang lain gitu. Jadi aku banyak banget lihat orang-orang yang kuliah itu mikirnya tuh, kuliah tuh tentang belajar gitu. Susah kalau kayak gitu. Karena kalau dari kuliah cuman belajar doang, nanti kedepannya itu susah. Banyak skill set yang nggak dipelajari di kuliah. Contohnya aja cara ngomong deh. Cara ngomong itu juga adalah sesuatu yang kita pelajari di luar kuliah. Betul. Terus juga team building gitu, terus cara berteman dan lain-lain banyak sekali. Jadi aku pengen membuat kalau kuliah ini merupakan hal yang mudah supaya waktunya itu bisa dialokasikan dengan lebih baik untuk explore hobi teman-teman semuanya, gitu. Ya artinya bisa kok gitu. Kita berprestasi, kita juga bisa aktif di luar dan kita juga bisa punya prestasi juga di luar, itu potensinya bisa banget. Gitu. Tergantung tadi salah satunya prioritas itu. Terus kalau nggak salah kamu juga lagi bangun apa? Skademy ya. Itu apa itu? Itu tuh Sukses Kuliah Academy. Sukses Kuliah Academy. Iya benar. Jadi ya balik lagi ke tadi tentang kuliah. Menurut aku kuliah itu bisa dibilang sukses ketika kita tuh sudah berhasil bangun, of course akademik, prestasi, sosial yang bagus, dan juga finansial yang bagus. Jadi visiku adalah membantu teman-teman semuanya supaya bisa sukses lah di perkuliahan ini. Mulai dari akademik, prestasi, sosial, dan juga finansial. Oke. Gitu. Ya, itu setuju banget. Kadang orang mikir kayak sukses kuliah, yang penting nilai bagus gitu. Atau kadang orang, nilai nomor sekian lah, yang penting kamu punya relasi gitu. Tapi menurutku benar, sukses itu ya kamu harus bisa dapat semuanya. Benar. Gitu, elemen-elemen semuanya. Dan sebenarnya visimu tadi itu mirip-mirip juga dari spiritnya si nalar muda ini gitu. Kita juga pengen bantu buat teman-teman ya, kamu bisa semuanya kok gitu. Banyak contoh-contohnya gitu. Salah satunya kenapa kita ngundang Semdi karena kita lihat kamu represent di situ gitu. Dan ya udah, orang-orang semua bisa, kenapa kamu enggak gitu. Ya, dan aku selalu percaya setiap manusia itu punya bekal yang sama. Gitu. Nggak ada manusia yang nggak bisa sebenarnya kayak gitu. Tergantung kita mau atau enggak gitu. Oke, abis ini kita mau masuk satu segmen baru gitu. Namanya segmen Rapid Fire Q&A. Rapid Fire Q&A. Oke. Jadi nanti kamu tinggal jawab aja dengan cepat ya. Nggak boleh lihat sana. Nggak boleh lihat. Oke. Tinggal pilih apa gitu ya. Oke. Setelah aku selesai bertanya, kamu langsung jawab. Nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir. Oke. Ya mikir boleh lah satu detik lah ya. Oke. Tapi langsung dijawab. Ya sekitar ada berapa pertanyaannya? 8-10-an pertanyaan. Oke. Nggak boleh lihat sana. Nggak boleh. Oke, sip. Oke, ready? Set? Ready. Oke. Kita coba ke pertanyaan pertama. Mikirin skrip atau ngerjain tugas kampus? Mikirin skrip. Oke. Kuliah S2 teknik atau full time content creator? Full time content creator. Komentar dosen atau komentar netizen? Komentar netizen. Komentar netizen. Loh, menarik. Deadline kampus atau deadline konten? Deadline konten. Deadline konten. Mikir rumus atau mikir hook? Mikir hook. Oke. Dapat A atau dapat view 1 juta? Dapat A. Dapat A.
Oke, dapat views 1 juta gampang lah ya. Gampang. Enggak. Oke. Kuliah offline pagi atau ngonten sampai tengah malam? Ngonten sampai tengah malam. Oke, ngerjain laporan praktikum atau ngedit video? Ngedit video. Luar biasa. Masih ada lagi nih. Revisi dosen atau revisi klien? Revisi klien. Oke, last question. Presentasi skripsi atau pitching ke brand? Pitching ke brand. Oke. Menarik ya. Ini gokil sih ya. Oke. Tapi bukan berarti ketika kita menjawab kayak gitu tuh ya akan menggambarkan kita ke depannya gimana. Masanya aku tanya ini posisinya si Sam lagi fokus juga gitu. Jadi fokus di konten segala macam. Jadi memang untuk saat ini memang lagi fokus ke Lagi situ. fokus ke Nanti tiba-tiba ada dosenmu nonton, oh ya udah aku kasih C aja gitu. Enggak Pak, bercanda Pak. Semua tadi apa? Bercanda Pak, bercanda. Bercanda aja. Bercanda. Jadi inget GG, oke. Aku mau tanya lagi, GG itu berarti seangkatan sama kamu ya? Iya, seangkatan sama aku tuh. Oh iya. Aku masih main Mobile Legends, dia udah bercanda itu. Iya, semua orang punya timeline-nya masing-masing sih. Benar. Ya, dia kamu main Mobile Legends, dia udah bercanda. Kamu masih kelas 4 SD, aku udah mau masuk kuliah gitu. Iya, masuk SMA. Ya memang semua orang punya timeline-nya masing-masing, tapi keren. Dan aku mau tanya gitu ke kamu gitu. Kira-kira kalau kamu ketemu dengan dirimu sendiri versi pertama kali kuliah waktu maba gitu, kamu bakal bilang apa ke Sam Lee pada waktu itu? Aku bakalan bilang kayak gini. Aku tahu kamu mau sukses. Dan cara sukses itu gampang banget. Musuhmu adalah orang-orang yang tergampar dengan sosial media. Cara sukses itu sebenarnya tinggal kamu gunakan sosial media untuk hal yang baik. Kamu bisa pilih internet ini kamu mau gunakan untuk mencari ilmu atau kamu gunakan untuk brand routing. Ketika kamu stop brand routing dan mulai produktif dengan sosial media ini, kamu pasti akan sukses. Stop buang waktumu untuk buang-buang waktu di sosial media. Asik banget. Stop buang waktumu untuk buang-buang waktu di sosial media. Ini gokil sih, ini gokil. Iya benar sih. Kalau kita lihat potensi sosial media, apalagi kalau kita udah nyemplung gitu, itu potensinya gede banget Pak. Potensinya gede banget. Daripada sekedar nonton kan. Yes. Ya itu potensinya itu gede banget. Entah itu personal branding, entah itu income, Yes, atau benar. jadi apapun itu gitu. Kemudian aku mau tanya juga nih. Kan banyak orang yang takut gagal gitu, takut mulai sesuatu gitu. Padahal ya menurutku semua orang tuh pasti pernah gagal gitu. Pasti pernah gagal. Dan pasti semua orang itu juga dalam memulai sesuatu tuh berat gitu. Nah kira-kira kalau versimu sendiri untuk menghadapi dua hal yang pasti selalu dikhawatirkan oleh anak-anak muda gitu, itu gimana menyikapi takut gagal dan takut mulai? Buat takut mulai itu sendiri sebenarnya gampang banget ya. Ibaratnya kita lagi di tengah jalan, terus ada tangga. Kita nggak tahu tangga ini nih bakalan mengantarkan kita ke atas, atau mana tahu di tengah tangga ini bolong terus kita jadi jatuh ke bawah yang lebih dalam lagi. Gimana caranya kita tahu kita bakalan sampai ke atas atau kita malah jatuh dengan tangga yang bolong? Of course kita harus coba dulu satu anak tangga. Ya. Begitu juga kalau kamu belum mencoba sesuatu, bagaimana kamu tahu kamu bakalan menjadi sukses atau malah jadi jatuh? Sekalipun kamu jatuh, kamu tinggal cari anak tangga yang lain supaya kamu kelak akan sampai di puncak. Gokil. Emang ya itu hal-hal langkah pertama tuh berat banget Pak. Langkah pertama, langkah pertama tuh berat banget. Tapi setelah itu aku yakin ya udah kita bakal lebih gampang karena langkah pertama itu jauh lebih susah daripada kita maintain langkah-langkah selanjutnya gitu sih. Benar. Nah akhirnya nih kita mau tanya, sebenarnya apa sih yang jadi keresahan terutama umur-umurmu ya? Kan kamu berarti 2006, berarti sekarang berapa tahun? 18? Sekarang masih 18. 18, semester 4 di UGM tuh. Semester 4 masih 18 ya. Oke. 18, aku baru
lulus SMA. Oh iya? Iya, 18 aku lagi lulus. Enggak, aku 98. Aku 98, aku 2017 baru masuk kuliah. Jadi 19 tahun lah baru masuk gitu. Nah, sebenarnya apa sih keresahan generasimu ya? Ini sebenarnya kita Gen Z juga, cuma Gen Z awal aja aku gitu. Gen Z. Tapi di lingkup kamu dan teman-temanmu sebenarnya lagi ada isu apa atau lagi pada ngapain sih orang-orang sekarang? Orang-orang itu apalagi Gen Z ya. Aku melihat teman-temanku. Mereka itu terlarut di zona nyaman. Apalagi kita sekarang yang sudah balik lagi tergempur oleh sosial media. Kita yang biasanya waktu dulu itu masih main kelereng, masih main gundu di luar. Oh masih kamu? Masih. Okay. Aku masih setidaknya. Nggak tahu ya kalau di Jawa, ya. Sumatera kan sedikit terlambat ya. Jadi ya masih. Nah, ketika kita yang biasanya masih main kelereng dan lain-lain, ketika dihadapi sosial media, semua itu jadi kayak gampang banget. Dulu itu mana ada HP. Kalau misalnya mau keluar, mau main sama teman, itu tuh pakai apa? Pakai feeling. Iya. Oh, jam 4 si Andi sudah ada nih di lapangan. Datang kita jam 4. Wah, gitu. Ada beneran tuh ya. Ada beneran tuh, pakai feeling. Kalau sekarang tinggal nelpon. Jadi semuanya itu benar-benar sudah nyaman banget. Saking nyamannya, dulu kita entertainment harus nonton TV atau at least pergi main sama teman. Iya. Sekarang entertainment buka TikTok. Tinggal gitu doang kan. Jadi semuanya itu sudah terlarut di zona nyaman dan itu tuh mungkin yang menjadi isu paling besar lah. Ketika kita bisa berhasil break dari zona nyaman itu, pasti bakalan menjadi someone. Iya. Kita emang harus break zona nyaman. Zona itu penting buat kita. Oke, jadi kita mau mention kamu kira-kira kalau yang belum tahu atau pengen kepo-kepo tentang Semli boleh kemana nyarinya di TikTok, boleh banget Instagram? Cari Instagram aku Semli E-nya 2 _. TikTok juga sama tuh. TikTok juga sama, Semli juga. Sem L-I-E bukan L-E-E. L-I-E. E-nya 2. E-nya 2. E-nya 2 _. Oh, main YouTube nggak? Untuk sekarang belum. Tapi tapi dulu pernah. Dulu pernah yang kalau mau dicari channel YouTubeku mungkin ada itu Samuel Lee. Masih ada nggak ya? Mungkin masih ada. Coba teman-teman cari aja deh gitu. Coba ya. Atau aku sudah arsipkan atau belum juga nggak tahu ya. Iya. Soalnya tapi itu masa kelam. Jangan pernah dihapus. Ya. Karena itu memori. Maksudnya, oh aku dulu pernah kayak gini gitu. Yes. Di channelku juga, di channelku satu yang Danang Grit Sadewa itu video-video pertama nggak pernah aku hapus karena aku biar lebih tahu nih. Oh aku udah berprogres sejauh ini, udah jalan sejauh ini gitu. Nah. Bahkan ketika aku melihat videoku setahun yang lalu aja, aku malu gitu. Iya. Kayak melihat videoku sebulan yang lalu aja malu gitu. Jadi ketika kita malu terhadap sesuatu sebenarnya secara tidak sadar dirimu sedang berprogres dan berproses. Gitu aja. Thank you banget Semli. Oke, thank you. Luar biasa. Ini obrolan daging banget hari ini. 18 tahun, IP 3,9, teknik mesin dan sekarang jadi konten kreator. Dan satu hal yang bisa aku pelajari di sini adalah semua orang bisa kalau kita mau dan kita mau keluar dari zona nyaman. Terima kasih sudah menonton Nalar Muda. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye bye.